action. Halo sahabat lingkungan, saat ini saya berada di desa Sukamakmur, Jalan Kutalim Baru, Dusun 3, Bunga Pariaman. Saat ini saya sedang berada di lokasi tempat membudikan burung bunga Pariaman, di mana tempat ini merupakan daerah yang diyakini masyarakat sebagai tempat ekosistem ikan burung. Ada kepercayaan tersendiri bagi masyarakat tempat ini. Bahwasanya ikan jurung ini adalah awal mulanya tempat awal pertama membuka desa ini. Pada saat ini juga saya sudah ditemani dengan saudara kita, Pak Rentaren. Ya, boleh dijabarkan sedikit Bang terkait tempat yang ada di sini. Ya, tentang keberadaan ikan jurung ini ya, setahu saya dulunya ikan ini dipercaya dari orang tua zaman dulu, ikan ini memang sakral, ya kan? Dan keberadaan ikan ini di Indonesia, khususnya di sungai ya, wilayah sungai, air tawar, ikan ini sudah sangat terancam punah. Jadi dari turun menurun dari nenek moyang, dia berpesan agar ikan ini tetap dilindungi dan dijaga. Jadi ikan ini gini dia Bang, nggak sembarangan untuk diambil. Nggak boleh sembarangan. Iya, kalau hanya suka-suka aja untuk mengambil nggak boleh. Kan dipancing pun dari masyarakat luar nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dilarang keras oleh masyarakat. Ikan ini kalau dalam bahasa Karo, kalau dalam bahasa Karo itu Simantakikuta, yang artinya dialah pendiri di kampung ini, orang pertama marga Subakti. Orang pertama. Ya. Tapi bukan berarti ini tempat asal orang marga Subakti. Bisa dibilang masuk. Ini salah satunya. Iya. Berarti masyarakat di sini semua rata-rata marga Subakti, Bang. Setahu saya 80%. Iya. Ataukah itu mungkin keturunan dari nenek moyang dahulu? Iya. Bisa dibilang? Ternyata memang keturunan beliau dulu. Iya, benar. Kan udah saya bilang tadi Bang, ikan ini harus dijaga dan tidak boleh diambil sembarangan. Tapi misalkan kalau ada, ini dalam kepercayaan kita yang tertentu ya, ini mesti ada ikan air tawar yang dimana masyarakat Sumatera Utara kan mempercayai ikan air tawar ini adalah salah satu simbol atau mewakili untuk pengobatan tradisional seperti itu. Apakah itu dibolehkan juga ya? Oh, contohnya nih ya, ada orang yang sedang sakit parah, dan dia sudah berobat kemanapun tidak sembuh, dan dia beralihlah untuk berobat secara tradisional. Ya, contohnya tuh orang Karo, ya kan? Jadi dia menyarankan salah satu obat, ya kan? Obat salah satu contoh agar dia sembuh dengan cara mengambil dan membawa ikan jurung agar dia sehat kembali dengan mengkonsumsi ikan itu. Dan itu dibolehkan Bang ya. Boleh. Iya, dan dibolehkan masyarakat. Ikan jurung ini apakah pernah kejadian yang berkaitan dengan lingkungan di sini ya? Tidak ada dari orang luar yang mengambil dengan sengaja atau mancing. Kejadiannya seperti itu malah ada menimbulkan dampak yang lain untuk desa ini. Ya, kalau tentang itu Bang, tentang pengambilan ikan secara diam-diam atau mencuri di lokasi ini dulu, jika ada orang yang mengambil ikan di sini secara sembarangan dan tidak terang-terangan, bisa dipercaya atau enggak, besoknya dia kena musibah. Contohnya sakit. Sakit ya. Ya. Itu kepercayaan. Bahkan Ya. itu memang udah kejadian ya. Iya, udah pernah kejadian. Ya. Untuk kedepannya apakah tempat ini nantinya bisa dikelola jadi tempat wisata yang khusus agar masyarakat dari luar dari desa juga tahu dan Oh, mantap. Jadi ya kita itu hanya bisa berharap Bang ya, maupun bisa berdoa juga ya kan, agar pemerintahan sini mendapat kebijakan khusus
kebijakan khusus untuk mengembangkan tempat ini agar kalau tentang ingin buka destinasi wisata itu kan Bang, itu kan hanya punya hak kewewenangan oleh pemerintah, contohnya kepala desa. Dan itu pun nanti di balik itu dia pastinya akan meminta persetujuan dari warga desa di sini. Iya. Kalau hanya dia yang ingin mengembangkan kan nggak bisa juga. Iya kan? Abang penglihatan ya. Begitu dia Bang. Kalau memang ingin berkembang tempat ini memang harus diviralkan gitu Bang. Iya. Ya salah satunya kan kita tahu ikan ini, tempat ini kan kita tahu dari video-video abang sebelumnya yang ada di TikTok ya, iya. Salah satunya. Karena ini kan satu kearifan lokal yang jarang kita Setahu temui. saya kalau di sini air yang di sini, contohnya nanti kita lihat bawah Iya, juga. iya. Airnya bersih dan jernih Bang. Itu udah salah satu keajaiban alam untuk warga sini. Jadi kita harus menghargai keberadaan ikan-ikan ini. Memang nggak boleh kita rusak dan nggak boleh kita punahkan mereka Bang. Harus kita jaga ya kan. Kalau kita punya rezeki yang lebih di kantong, Iya. kita bawa lah beras ya kan. Iya, beras. Kilo kita kasih makan lah dia. Itu yang menarik tadi Pak. Saya sempat tadi melihat abang ngasih makan. Itu beras. Kan ini terkesan aneh ya. Kita tahu kan bahwasanya ikan ini kan makanannya kalau kita di luar dari daerah sini kan makanannya pelet. Ya, atau itu udah umum ya kan Bang, umum, makannya pelet umum. ya kan. Ya ini kan saya lihat tadi diberi beras kan, kok bisa seperti itu? Beras mentah ya kan. Beras Padahal mentah. Beras mentah ya Beras kan. mentah. Itulah Bang, salah satu keajaiban juga. Kenapa ikan-ikan jurung di sini mau konsumsi beras mentah? Itu juga salah satu ini juga ya kan. Dia meringankan beban masyarakat sini agar dia selalu diberi makan walau hanya dengan beras mentah. Iya. Kan simpel kali gitu Bang. Ya, walaupun nggak dimasak ya kan. Nah, Tapi bukan hanya beras mentah ya, bahkan ada brondolan ataupun apa yang lain kalau tetap itu dimakan. lebih bagus Bang. Lebih bagus ya. Kalau kita kasih contohnya kan brondolan sawit, Iya. sayur-sayuran, Sayur juga mau juga. mau. Dedaunan seperti ini bisa juga. Dulunya pohon-pohon di sini Bang yang mempunyai gizi Iya. itu dimakan. Makan juga. Iya, Juga biasa. biasa Bang. Memang perlu dilestarikan ya. Perlu dilestarikan dan dikembangkan tempat ini Bang. Ya jadi begitu aja Bang Daran, terima kasih banyak untuk wawancaranya kali ini. Ini suatu hal yang luar biasa bagi kami untuk menambah ilmu misalnya dan wawasan kami. Bahwasanya memang ada desa yang masih tetap menjaga kelestarian ikan air tawar yang ada di Sumatera Utara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bang Daran. Sehat-sehat selalu Bang. Oke, Bang.